Bab 479, Master Feng Shui terkuat di keluarga Viander. Kamu melakukan dengan baik malam ini. Simon benar-benar tidak menyombong padaku. Kamu mengintegrasikan sumber daya dalam waktu singkat dan memberikan serangan telak. Hal ini cukup menunjukkan kemampuanmu. Ketika aku meninggalkan kota Lingga, aku akan pergi sendiri ke kota Suandi untuk mengucapkan terima kasih kepada Simon. Kata Agam dengan senyum lembut. Semua itu juga menggunakan sumber dayamu. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Suandi. Kalau kamu ingin berterima kasih saja padaku. Untuk apa berterima kasih pada keluarga Suandi? Sinta tersenyum kecil dan berkata, setelah bergaul dengan Agam selama beberapa hari, dia sudah berteman baik dengannya. Dia tidak lagi canggung seperti saat pertama kali bertemu dengannya. Ya juga, terima kasih, Sinta. Agam tertawa. Begitu saja? Sinta berkata dengan marah. Lupakan saja. Kali ini aku di sini untuk membantumu di bawah perintah kepala keluarga. Kalau aku membantumu lagi setelah misiku selesai, aku akan mengenakan biaya. Baiklah, asal kamu tidak menguras uang aku. Agam tersenyum dan teringat urusan Citra. Dia berkata, baru-baru ini, aku ingin terlibat dalam industri e-commerce. Apakah kamu punya kenalan? Sinta terkejut. Dia berpikir sejenak dan berkata, kamu tentu saja tidak akan menyukai perusahaan-perusahaan e-commerce kecil. Namun, aku mengenal beberapa bos industri internet. Mereka semua adalah toko besar bidang perangkat lunak. Aku dapat membantumu mendiskusikannya, mungkin itu bisa membantu. Kalau begitu, tolong ya. Agam menatap wajah cantik Sinta yang tidak bisa menyembunyikan rasa lelahnya. Dia kemudian berkata, ini sudah larut. Cepat pulang dan istirahatlah. Oke, selamat malam. Sinta melambaikan tangan kecilnya pada Agam dan pergi ke kamar sebelah. Agam juga kembali ke kamarnya. Setelah mendengar suara pintu tertutup, Sinta diam-diam membuka celah di pintu dan melihat Agam sudah kembali ke kamarnya. Matanya yang indah mengungkapkan banyak hal. Kalau bisa tetap seperti ini, juga lumayan. Kata Sinta dengan lembut dan perlahan menutup pintu. Malam berlalu tanpa kata-kata. Keesokan harinya, Naisen menghubungi Jamal. Setelah itu, sebuah mobil berhenti di lantai bawah dan menjemput Naisen. Dengan Jamal mendampingi secara langsung, Naisen akan segera berkembang. Sinta ingat apa yang dipercayakan Agam kemarin dan pergi pagi-pagi sekali untuk membicarakan hal-hal itu. Agam pergi ke gedung perkumpulan Tishi sendirian. Halaman yang besar samar-samar diselimuti oleh kekuatan spiritual yang menakutkan. Tidak ada yang berani mendekat dalam radius 100 meter. Ada sebuah ruangan luas di sisi dalam halaman. Agam berkonsentrasi untuk melepas segel yang tersisa di jiwa Kiano sedikit demi sedikit. Herdi dan petinggi lainnya berdiri di samping sambil menggigil. Mereka menatap Agam dengan sangat kagum. Kekuatan yang ditampilkan Agam kemarin masih teringat jelas dalam pikirannya. Bima yang berada di alam kehidupan tingkat 9 dipukuli sampai melarikan diri. Kekuatan spiritual yang tak tertandingi itu membuat mereka takut, tetapi juga terlena. Dengan sekutu yang begitu kuat, perkumpulan Tishi tidak lagi takut pada keluarga Viander. Aku sudah mendapatkan tanda jiwa yang lengkap. Mungkin kita bisa memulai rencana lebih awal. Saat Agam melepaskan segel untuk Kiano, dia mencari tanda jiwa terakhir yang tersisa dari pria itu. Kemudian, dia menyatukannya untuk mendapatkan tanda jiwa yang lengkap. Itu saja untuk hari ini. Ketika kita melakukannya lagi besok, kamu akan sembuh total. Agam menghilangkan kekuatan spiritualnya dan menatap wajah Kiano yang merona. Terima kasih, aku bisa merasakan tubuhku sedang pulih, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Kiano menyeka keringat dari dahinya. Meskipun setiap pengupasan akan memberinya rasa sakit yang luar biasa, apa yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah tubuh yang lebih kuat. Hal ini yang membuatnya ingin datang sesering mungkin. Kita masing-masing mendapatkan apa yang kita inginkan. Aku membantumu, di saat yang sama, aku juga membutuhkan bantuanmu. Kata Agam dengan suara datar. Oh. Kiano segera membungkuk sedikit dan berkata, temanku, kalau kamu membutuhkan bantuanku, katakan saja. Selama itu dalam kemampuanku, aku pasti tidak akan menolak. Setelah jeda, Kiano berkata, kemarin kamu bertanya tentang keluarga Viander. Bolehkah aku tahu apa yang ingin kamu ketahui? Aku pasti akan menceritakan semuanya. Agam menyerahkan foto itu kepada Kiano dan berkata, bantu aku mengenali seseorang. Kiano membuka gulungan itu. Dia tidak tahan untuk mengerutkan kening saat dia melihat orang ini pada pandangan pertama. Apa kamu mengenalnya? Tanya Agam. Ya, namanya Arik Yahya. Dia berasal dari keluarga Viander. Kiano bertanya dengan ekspresi serius. Ada apa? Apakah Anda bermusuhan dengannya? Bukan aku yang bermusuhan dengannya, tapi kamu. Agam berkata perlahan. Kalau tidak salah,
Dialah yang menempatkan segel di jiwamu yang menyebabkan kamu sakit parah dan hampir mati. Ini, ternyata dia! Keanu kaget. Herdi dan yang lainnya tersentak. Wajah mereka menunjukkan ketakutan. Aku juga tidak akan menyembunyikannya darimu. Agam duduk di kursi dan bersandar. Dia berkata perlahan. Aku memiliki dendam dengan keluarga Viander. Alasan aku menyelamatkanmu adalah ingin bekerja sama denganmu untuk melawan keluarga Viander. Sekarang Agam memang tidak ada konflik langsung dengan keluarga Viander. Namun, dilihat dari serangan mereka terhadap kakaknya, mereka pasti akan mengancam Kirana jika konflik dengan mereka makin memburuk. Karena itu, keluarga Viander ini harus dihancurkan. Aku mengerti. Keanu tampak acuh tak acuh di luar, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Herdi dan yang lainnya saling melirik dan diam-diam menghela napas lega. Meskipun mereka sudah menebak hal ini, mereka baru benar-benar lega setelah mendapatkan jawaban pasti dari Agam. Kawan, kalau kamu ingin melawan keluarga Viander, kamu harus terlebih dahulu menyelesaikan orang ini. Keanu berkata dengan tatapan serius. Kenapa kamu mengatakan itu? Tanya Agam penasaran. Keanu memberi isyarat kepada Herdi. Herdi buru-buru keluar untuk mengusir semua orang yang berada dalam jarak 100 meter. Hal ini untuk berjaga-jaga ada yang mengintip atau menguping. Melihat Herdi telah kembali, Keanu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Arik adalah master Feng Shui terkuat di keluarga Viander. Kekuatannya sangat kuat. Sejauh yang aku tahu, dia sudah mencapai guru besar tingkat 9 tertinggi. Dia hanya tinggal setengah langkah mencapai alam guru utama. Ada rumor yang mengatakan alasan keluarga Viander bisa bertahan selama 100 tahun karena mengandalkan formasi besar revitalisasi yang diatur dengan hati-hati oleh Arik. Mungkin terdengar berlebihan mengatakan ini, tetapi kemakmuran keluarga Viander sampai hari ini pasti berhubungan erat dengannya. Orang ini mengandalkan Feng Shui untuk mendukung klan besar selamat dari bencana 100 tahun di Indonesia dan mempertahankan kekuatan klan nomor 1 di Provinsi S untuk waktu yang lama. Keterampilan Feng Shui orang ini pasti sudah mencapai alam puncak. Agam mengangkat alisnya. Dia sudah menduga orang ini pasti tidak biasa. Namun, dia tidak menyangka orang ini akan menempati posisi sepenting itu dalam keluarga Viander. Oleh karena itu, kalau kita ingin menghancurkan keluarga Viander, pertama-tama kita harus berurusan dengannya dan memecahkan formasi besar revitalisasi. Kalau tidak, kita hanya bisa melukai bagian luar keluarga Viander, tetapi tidak bisa melukai bagian pentingnya. Suatu kali aku menggunakan beberapa cara untuk memojokkan keluarga Viander. Tapi, karena formasi besar revitalisasi mereka, upaya kami gagal dan menyebabkan kami melemah. Kami tidak punya pilihan selain mundur di kota Lingga dan berjuang untuk bertahan. Kami tidak dapat menjadi ancaman bagi keluarga Viander lagi. Keanu menghela napas, matanya dipenuhi rasa sedih. Sejujurnya, barusan ketika saya tahu dia yang menyerang saya sudah bersiap untuk mati. Kalau saya tidak bertemu dengan Anda, mungkin nasib saya akan lebih menyedihkan. Keanu berkata sambil tersenyum pahit, matanya penuh ketakutan. Dengan kekuatan Arik, setelah Keanu terjebak, itu sama saja dengan menerima hukuman mati. Tidak ada yang punya solusi, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Namun, Agam berhasil melakukannya. Bab 480, 7 Naga Keluarga Viander, Naga Hijau. Singkatnya, kalau bisa menahan Arik, artinya dapat mematahkan sebagian besar kekuatan keluarga Viander, kan? Agam merenung dan bertanya. Bisa dibilang begitu? Keanu tertegun. Apa maksudnya berkata begitu? Mungkinkah dia masih ingin melawan Arik langsung? Meskipun kekuatan Agam sangat kuat, dia hanyalah seorang tabib kuno. Arik adalah master Feng Shui. Profesi mereka tidak cocok. Mungkin Agam bisa melawannya, tetapi menaklukkannya sama saja dengan bermimpi. Kecuali bila dia bukan hanya alam nirwana setengah langkah, tetapi juga guru utama setengah langkah. Memikirkan hal ini, Keanu tidak tahan menggelengkan kepalanya. Bahkan dia merasa idenya sangat naif. Bisa mencapai alam nirwana setengah langkah sudah merupakan berkat dari surga dan seorang elite di antara para genius. Bagaimana bisa mencapai keduanya? Selain itu, Agam masih sangat muda. Agam melamun sambil mengetukkan jari-jarinya dengan ringan di meja. Kekuatan Arik yang diketahui Keanu telah mencapai puncak guru besar tingkat 9 tertinggi. Jadi, kekuatan aslinya pasti sudah mencapai guru utama setengah langkah, atau bahkan guru utama tingkat 1. Jika mereka bertemu, Agam belum tentu bisa 100% menang dengan kekuatannya saat ini. Namun, Agam sudah mendapat tanda jiwa Arik. Semuanya menjadi jauh lebih mudah. Selama dia bisa mendekati Arik, Agam yakin bisa menahan Arik dan bahkan mengendalikannya. Selama bisa mengalahkannya, formasi besar revitalisasi yang diandalkan keluarga Viander hanya akan menjadi hiasan. Apalagi, bayangkan bila Agam dapat mengendalikan Arik untuk membalikkan formasinya. Mereka bisa menghancurkan kekuatan keluarga Viander dan membiarkan keluarga Viander binasa sendiri.
Mungkin keluarga Viander tidak akan pernah menyangka, formasi besar revitalisasi yang mereka andalkan suatu hari nanti akan menjadi penentu kematian mereka. Melihat Agam berpikir dan tidak berbicara, semua orang menahan napas. Mereka tidak berani membuat suara sedikit pun dan mengganggunya. Keanu merasa tubuhnya kaku dan perlahan bangun dari tempat tidur. Akan tetapi, dia tidak sengaja menendang tepi tempat tidur dan membuat suara kecil. Pada saat yang sama, Agam tiba-tiba membuka matanya dan matanya berkilat. "Maaf kawan, aku..." Keanu ketakutan setengah mati, tetapi Agam mengalihkan pandangannya ke jendela ruangan. Kalimat selanjutnya membuat bulu kuduk Keanu langsung berdiri tegak. "Kalau kamu sudah datang, kenapa bersembunyi? Keluarlah!" Ada orang yang bersembunyi dari semua penjaga dan berhasil masuk ke sini. "Kekuatanmu memang lumayan. Kamu bisa menguraikan sihir gelap Pak Arik." Diiringi tawa ringan, angin sepoi-sepoi bertiup ke dalam rumah dari jendela. Seorang pria berpakaian hijau muncul begitu saja di ruangan itu. Pria itu berambut panjang dan berdiri di sana dengan tenang. Meskipun wajahnya terlihat biasa, aura yang dia pancarkan seperti angin sejuk di lembah. Hal ini membuat orang sangat nyaman. Namun, ketika Keanu, Herdi, dan yang lainnya melihat wajah pria itu, mereka seperti melihat iblis. Mereka berkata kaget. "Naga hijau!" Naga hijau. Salah satu dari 7 naga keluarga Viander. Kekuatannya sudah mencapai alam bumi tingkat 9 menengah. Dengan teknik gerakan seperti angin dan trik yang tidak dapat diprediksi, dia memiliki kemungkinan yang besar untuk menang bahkan sangat menghadapi musuh tingkat 9 tertinggi. Melihat pria di depannya, ekspresi Agam tidak banyak berubah. Masing-masing 7 naga keluarga Viander memiliki kekuatan mengerikan. Naga hijau di depannya ini jauh lebih kuat dari naga ungu sebelumnya. Sayangnya, bagi Agam, dia hanya begitu saja. "Naga hijau! Ini perkumpulan Tishi. Apa yang kamu lakukan di sini?" Keanu menekan kepanikannya dan berkata marah dengan suara berat. "Tentu saja aku di sini untuk membunuhmu." Naga hijau tersenyum simpul. Dia memperlihatkan senyuman terhangat dan mengucapkan kata-kata paling kejam. "Membunuhku? Selama kamu berani membunuhku, anggota lama keluarga Viander pasti akan protes. Saat itu, keluarga Viander pasti akan terpecah. Theo Viander juga akan menjadi pendosa terbesar dalam sejarah keluarga Viander," kata Keanu. Ternyata alasan keluarga Viander tidak berani menyerang Keanu bukan hanya karena kekuatan Keanu. Alasan utamanya karena Theo Viander, kepala keluarga Viander, tidak mendapatkan posisinya dengan cara yang benar. Para tetua-tua lama pun tidak mendukungnya. Meskipun Theo menggunakan beberapa cara untuk menekan orang-orang yang memberontak terhadapnya, itu hanya bisa sementara waktu. Jika Theo membunuh orang-orang pengikut kepala keluarga lama, orang-orang lama itu pasti akan marah. Oleh karena itu, Theo tidak akan membunuh Keanu kecuali dia terpaksa harus melakukannya. "Keanu, menurutmu apakah cara yang sama bisa mengancam kepala keluarga selama berapa dekade?" Naga hijau tersenyum lembut dan berkata, "Keluarga Viander sekarang sudah berbeda dari yang dulu. Seluruh klan menyatukan pikiran. Tidak ada lagi yang berani menentang kepala keluarga." Keanu baru saja akan membalas, tetapi dia teringat sesuatu dan berkata dengan ekspresi takut. "Mungkinkah Theo telah menerobos tingkatan?" Naga hijau tersenyum tanpa mengatakan apapun. Namun, ekspresinya sudah menyetujui tebakan Keanu. Mulut Keanu menganga, matanya dipenuhi ketakutan. Mereka yang kuat selalu dihormati. Bagaimanapun para tetua lama itu tidak puas, mereka juga tidak berani menentang Theo. Dengan begitu, dia akan kehilangan pelindungnya dan benar-benar menjadi sasaran empuk keluarga Viander. "Awalnya, aku berpikir kamu telah setia pada kepala keluarga lama selama bertahun-tahun. Jadi, aku ingin membiarkanmu mati dengan terhormat. Sayangnya, kamu tidak dapat mengenali situasi dan ingin berjuang sampai mati. Oleh karena itu, kepala keluarga memintaku datang langsung dan mengantarmu ke alam baka." Naga hijau tersenyum simpul dan melambai pada Keanu. Seketika, tekanan angin yang menyesakan muncul di ruangan itu. Angin yang tidak terlihat itu berkumpul menjadi pisau angin tembus pandang. Mereka menyerang ke arah Keanu dengan kekuatan yang tajam. Puluhan bekas pisau sedalam 10 cm muncul di tanah di sepanjang jalan pisau angin. Jika terkena salah satu dari mereka, sekalipun tubuh Keanu terbuat dari baja, pasti tetap akan terpotong-potong. Pada momen kritis ini, Aga muncul tiba-tiba di depan Keanu seperti hantu. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan spiritualnya. Aga memadatkan penghalang tak terlihat dan memblokir semua pisau angin naga hijau. Di luar penghalang, tanah hancur lebur. Di dalam penghalang, semuanya utuh. Dua hal bertolak belakang ini mengejutkan Keanu, Herdi, dan yang lainnya hingga terdiam. Bukankah dia seorang tabib kuno? Mengapa dia masih bisa menahan serangan naga hijau?
Hah? Naga hijau sangat terkejut dan tidak lanjut menyerang. Tatapannya tertuju pada Agam dan perlahan-lahan menjadi fokus. Dia tersenyum dan berkata, "Anak muda, namamu Asad kan? Hehe, kamu telah membuat prestasi besar dalam kompetisi pengobatan tradisional. Bisa dibilang, kamu terkenal di seluruh provinsi S. Secara pribadi, aku sangat mengagumimu. Dengan kekuatan dan bakatmu, kamu bisa menjadi tabib kuno terbaik di Indonesia di masa depan. Atas nama keluarga Viander, aku memberimu janji. Kami, keluarga Viander, akan memberi kamu 3, 4, atau bahkan 10 kali lipat dari imbalan yang diberikan Kiano kepadamu. Anggap saja semua ini untuk berteman dengan kamu. Bagaimana menurutmu?" Naga hijau tersenyum dengan percaya diri. Keluarga Viander diakui sebagai klan nomor 1 di Provinsi S. Agam tidak mungkin menyinggung keluarga Viander demi tokoh kecil seperti Kiano. Selain itu, imbalan yang bisa diberikan Kiano ke Agam jauh lebih rendah daripada keluarga Viander. Jadi, Agam, sebagai orang yang cerdas, pasti tahu bagaimana memilihnya. Kedengarannya menarik. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Selama kamu tidak ikut campur dalam masalah ini, imbalannya akan diberikan. Boleh. Kata-kata Agam membuat hati Kiano dan yang lainnya putus asa. Naga hijau tidak bisa menahan senyumnya. Tetapi, aku tidak peduli dengan uang. Aku juga tidak kekurangan benda langka. Aku hanya ingin kalian melakukan satu hal. Agam menambahkan sambil tersenyum. Sebutkan yang kamu inginkan. Aku ingin kalian semua di keluarga Viander menghancurkan kemampuan seni bela diri kalian sendiri. Bisakah kalian melakukan itu? Kata-kata Agam langsung menyebabkan suasana di ruangan itu tegang. Senyum di wajah naga hijau juga menghilang. Sepertinya kamu sudah bertekad untuk melindungi Kiano, ya? Naga hijau sambil tersenyum palsu. Aku sudah menyebutkan permintaanku. Kalau kalian tidak bisa melakukannya, mau bagaimana lagi? Agam menggelengkan kepalanya dan menatap naga hijau dengan serius. Apalagi aku melakukan ini juga demi kebaikan keluarga Viander. Jika keluarga Viander menghancurkan seni bela diri mereka sendiri, Agam akan menarik mereka keluar dari daftar hitam. Mereka tidak hanya bisa menjaga garis keturunan mereka, tetapi juga dapat terus menjalani kehidupan yang kaya. Namun, bila sebaliknya, yang menanti mereka hanyalah kebinasaan. Bab 481, sayangnya, aku kecewa. Anak muda, kamu sangat sombong. Naga hijau perlahan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan nada dingin. Kalau kamu berpikir dengan memiliki kekuatan alam nirwana setengah langkah, kamu dapat bermusuhan dengan keluarga Viander, aku hanya bisa mengatakan kamu terlalu gegabah. Aku lebih lemah darimu dalam hal pengobatan, tetapi kamu lebih rendah dariku dalam hal kekuatan. Dalam 10 serangan, aku bisa menghabisimu. Aku tidak percaya. Agam tersenyum. Karena kamu tetap keras kepala, maka kamu mati saja. Naga hijau tiba-tiba menjadi marah. Seolah berubah menjadi angin puyuh yang tajam, dia menunjuk dahi Agam. Agam meledakkan kekuatan spiritualnya dan mengeluarkan Kiano, Herdi, dan yang lainnya jauh dari area pertempuran. Pada saat yang sama, Agam menggenggam lengan naga hijau dengan kuat. Dia menghindari pukulan itu dengan terampil. Hah? Ekspresi naga hijau terlihat mengejek. Detik berikutnya, jari-jarinya memancarkan cahaya hijau. Cahaya itu bergabung menjadi duri angin tajam dan ingin menembus kepala Agam. Agam sudah menduganya. Dia memiringkan kepalanya ke samping dan melemparkan tinju ke perut naga hijau. Sosok naga hijau menghindar dan menghilang di depannya. Tinjunya pun meleset. Di belakang! Kiano berseru keras. Agam tidak melihat ke belakang. Tubuhnya langsung berbalik dan dia memberikan tendangan berputar dari samping. Serangan sekuat tenaga itu sekali lagi melewati naga hijau dan meleset. Angin bayangan yang aku latih telah mencapai tingkatan sangat tinggi. Tinju dan tendangan biasa tidak bisa menyakitiku sama sekali. Suara mengejek naga hijau datang dari samping telinganya. Entah kapan dia muncul di depan Agam dan memukulkan telapak tangannya seperti pisau ke arah leher Agam. Agam belum bergerak. Dia mendengar suara kecil naga hijau. Rantai angin! Dalam sekejap, angin yang di mana-mana berubah menjadi rantai padat dan mengunci tubuh Agam. Rantai ini tidak memberi Agam kesempatan untuk menghindar sama sekali. Saat leher Agam akan terbelah, semua yang terjadi di detik berikutnya membuat naga hijau tidak paham. Dia hanya melihat Agam mengepalkan tinjunya dan rantai angin di tubuhnya terputus. Agam tidak memakai trik rumit. Tinju yang dia pukulkan tampaknya lambat dan biasa saja. Namun, tinju itu mengandung aura khusus dan menyerang perut naga hijau. Naga hijau ingin menghindar, tetapi dia menyadari angin bayangan kebanggaannya telah kehilangan keunggulannya. Tinju itu menghantam perutnya dengan kuat. Perusak momentum. Serangan khusus untuk menghadapi jurus rumit.
Naga hijau berteriak dan memuntahkan darah. Dia menatap Agam dengan tidak percaya. Kamu bilang kamu bisa membunuhku dalam 10 serangan? Sekarang masih ada 5 serangan yang tersisa. Agam tersenyum sinis. Ekspresi naga hijau masam. Di antara 7 naga keluarga Viander, kekuatannya tidak termasuk yang terbaik. Namun, karena karakteristik kemampuannya, dia memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi musuh di tingkat 9 tertinggi. Selain itu, usia dia belum tua, masih penuh energi muda. Keterampilan membunuhnya sangat beringas. 10 tahun yang lalu, dia diperintahkan untuk membunuh seorang petarung terkuat di klan. Tingkatannya alam bumi tingkat 9 tertinggi. Dengan hanya 10 serangan, dia menjatuhkan musuh tingkat 9 tertinggi itu. Akhirnya dia menjadi terkenal setelah pertempuran itu. Alasan utama keberhasilan pembunuhannya karena orang itu tidak memahami kemampuan naga hijau dan lengah. Meskipun demikian, ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatan naga hijau. Karena itu, naga hijau punya nyali untuk menyerang Agam. Bagaimanapun, Agam kuat di bidang keterampilan medis. Dalam hal keterampilan bertarung, dia bahkan lebih rendah dari tingkat 9 awal. Naga hijau bisa merenggut nyawanya dengan paling banyak 10 serangan. Naga hijau mana tahu setelah menyerang lebih dulu, malah dia terkena serangan balik. Naga hijau tidak bisa berlarut-larut dalam pertempuran ini. Jika tidak, begitu Agam mendapat waktu untuk memadatkan kekuatan spiritualnya, dia pasti akan kalah. Kamu memang punya modal untuk sombong. Tapi, kalau kamu ingin menjadikan keluarga Viander musuh, masih belum cukup. Kamu akan menyesali keputusan bodohmu ini. Naga hijau menggigit ujung lidahnya, merangsang sarafnya, dan melepaskan seluruh kekuatan tubuhnya. Terlihat rambut panjang naga hijau melayang dan oranya terus meningkat. Krek, krek. Terdengar suara keras dari struktur rumah, seolah-olah ada sesuatu yang masuk dari luar. Pada saat berikutnya, rumah granit yang kokoh itu langsung runtuh ditekan oleh kekuatan dari luar. Balok dan batu jatuh melukai Kiano dan yang lainnya. Agam melepaskan kekuatan spiritualnya untuk melindungi mereka dengan ketat. Terima kasih, kawan. Kiano melihat reruntuhan di sekeliling. Dia menelan air liurnya dan membungkuk terima kasih kepada Agam. Agam seperti tidak melihatnya. Dia menyaksikan angin mengamuk dari segala arah menuju naga hijau dan berkumpul menjadi kekuatan menakutkan yang menyatu dengannya. Melihat ini, Herdi dan yang lainnya berseru kaget. Lapisan cahaya hijau muncul di tubuh naga hijau. Angin dari segala arah mengelilinginya seperti peri pengikut. Kemampuan seperti itu setara dengan kekuatan dewa di mata orang biasa. Kiano menjadi pucat pasi. Dari 7 naga keluarga Viander, kekuatan setiap orangnya sangat menakutkan. Terlepas dari kematian naga ungu yang tak dapat dijelaskan beberapa waktu yang lalu, 7 naga keluarga Viander tidak pernah gagal menjalankan misi. Mereka hampir menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di Provinsi Es. Sekarang naga hijau telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Hidup mereka akan mencapai akhir. Sekalipun Agam adalah alam nirwana setengah langkah, atau bahkan alam nirwana, dia belum tentu bisa menang. Lagi pula, satunya fokus di ilmu kedokteran dan satunya fokus di ilmu bela diri. Tabib kuno mengandalkan kekuatan spiritual, tetapi naga hijau tidak memberi waktu untuk bersiap. Dia langsung memberi serangan telak. Tidak ada waktu untuk melawannya. Naga hijau bergerak dan berubah menjadi cahaya hijau. Dia bergerak sangat cepat hingga orang-orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Seperti pedang angin yang diberkati, dia menyebabkan suara keras yang membuat gendang telinga rusak. Serangan ini cukup untuk menembus sebuah gunung. Tuan Naga Hijau, cepat hentikan. Kalau kamu ingin membunuh, bunuh aku. Jangan bunuh Tuan Asad. Kiano berteriak putus asa. Keinginan seumur hidupnya adalah menggulingkan pemerintahan Tio atas keluarga Viander dan membalaskan dendam tuannya, kepala keluarga lama. Jika Agam tidak mati, mungkin ada harapan. Namun, Agam sebentar lagi akan mati. Dia tidak hanya kehilangan harapan, tetapi mereka juga tidak akan bisa hidup. Sudah terlambat. Naga hijau ingin membunuh Agam dengan satu serangan. Kalau tidak, Agam akan mendapat waktu yang cukup dan dia yang akan mati. Setelah hari ini, rekor pertempuran aku akan bertambah menjadi alam nirwana setengah langkah. Mantap! Mati kau! Boom! Aura menakutkan itu langsung membuka retakan sedalam puluhan meter di tempat Agam berdiri tadi. Retakan ini membentang sampai ujung halaman. Seluruh halaman terbelah menjadi 2. Asap dan debu memenuhi udara. Sisa kekuatan yang besar menyapu seluruh halaman. Pohon dan batu hancur seperti tahu. Kiano, Herdi, dan yang lainnya terhindar dari bahaya karena aura yang dikeluarkan oleh Agam. Melihat hal ini, Kiano dan yang lainnya menjadi pucat pasi. Sulit bagi mereka untuk membayangkan ada orang yang bisa selamat dari serangan naga hijau itu. Wash! Sosok yang terbang keluar dari asap dan debu itu adalah naga hijau. Saat ini,
Perasaan mereka sangat muram. Namun, mereka melihat lebih teliti dan menemukan baju naga hijau compang-camping. Rambut panjangnya terpotong setengah. Dia bukan melompat keluar, tetapi terlempar. Jurusmu cukup bagus. Aku pikir kamu punya kemampuan hebat, tapi sayangnya membuatku kecewa. Suara datar Agam terdengar dari balik asap dan debu. Debu di langit tersibak dan Agam berdiri diam di tempat. Jangankan cederanya, bahkan pakaiannya tidak ternoda oleh setitik debu pun. Bab 482, menanam benih. Diam! Naga hijau benar-benar kehilangan ketenangannya dan berteriak pada Agam. Sosok Agam bergerak dan muncul di atasnya begitu saja. Satu kakinya di bahu naga hijau. Kretak! Seiring suara tulang yang keras, bahu naga hijau patah. Kemudian, naga hijau jatuh dari langit seperti dipukul palu yang berat. Tanah tempat dia terjatuh membentuk lubang berbentuk manusia. Ini tidak mungkin! Naga hijau mencengkeram bahunya yang lumpuh dan merangkak keluar dengan satu tangan. Ekspresinya penuh ketakutan. Kamu adalah tabib kuno. Mengapa kamu bisa menang dariku? Siapa bilang aku hanya seorang tabib kuno? Agam tersenyum simpul. Kalimat ini mengejutkan naga hijau, Kiano, dan yang lainnya. Apa maksudnya? Mungkinkah dia juga seorang seniman bela diri kuno? Memang tidak aneh bila ada yang mempraktikkan ilmu pengobatan dan bela diri sekaligus. Bagaimanapun, tabib kuno memperhatikan kultivasi spiritual. Tubuh mereka cenderung lemah. Banyak tabib kuno berbakat yang ingin melindungi diri pun mengerahkan kekuatan mereka di jalur seni bela diri kuno. Namun, tenaga orang tetaplah terbatas. Sekalipun tabib kuno itu memiliki bakat terbaik, mereka biasanya tidak terlalu kuat. Di usia Agam sekarang, mencapai alam nirwana setengah langkah dan alam bumi tingkat 3 atau 4 sebagai seniman bela diri kuno sudah sangat tidak logis. Namun, menghadapi serangan sengit naga hijau, dia tidak pernah menunjukkan kelelahan. Bahkan, dia menekan naga hijau saat bertarung. Itu cukup membuktikan kekuatan Agam mungkin telah melampaui alam bumi tingkat 9 tertinggi. Bahkan mungkin dia mencapai alam langit setengah langkah. Seorang pemuda berusia 20-an memiliki kemampuan alam nirwana setengah langkah dan kekuatan besar alam langit setengah langkah. Tidak mungkin ada orang kedua seperti ini yang muncul sepanjang sejarah. Naga hijau berteriak aneh dan tiba-tiba melompat jauh beberapa meter. Dominasi mutlak yang ditampilkan Agam membuatnya kehilangan semua semangat juangnya. Bagaimana dia bisa melawan orang dengan kekuatan alam nirwana setengah langkah dan alam langit setengah langkah dalam satu tubuh? Bertarung kepalamu. Dia tidak peduli soal harga diri dan berbalik untuk lari. Agam tentu tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Agam melompat ke depan dan mengejar naga hijau. Dia melepaskan kekuatan spiritual dan memasukkan ke dalam tubuh naga hijau. Naga hijau mengerang. Jiwanya terasa seperti tertembak. Rasa sakit yang luar biasa membuat tubuhnya berhenti. Inti jiwamu sudah terluka oleh seranganku. Jangan melakukan usaha sia-sia lagi. Suara acuh tak acuh Agam seperti jatuhan hukuman dari malaikat maut. Hal ini menyebabkan naga hijau sangat ketakutan. Namun, dia tahu jika berhenti, dia akan mati. Akibatnya, dia tidak hanya melambat, tetapi juga meningkatkan kecepatannya hingga batas tertingginya. Dia berubah menjadi angin dan menghilang dalam sekejap. Melihat ini, Agam tidak mengejarnya dan kembali ke halaman yang hancur. Penjaga perkumpulan Tis yang mendengar suara dan datang sudah diusir oleh Kiano. Orang-orang ini akan baik-baik saja kalau melawan orang biasa. Jika mereka bertemu dengan 7 naga keluarga Viander, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Selain itu, Agam masih ada di sana, jadi tidak perlu khawatir tentang apapun. Kak, apakah Anda baik-baik saja? Kiano ingin mengatakan kawanku namun, mengingat kekuatan menakutkan Agam, dia sama sekali tidak berani mengucapkan kata kawan. Dengan kata lain, bahkan dia sendiri merasa tidak layak menjadi teman Agam. Menurutmu? Agam memutar matanya pada Kiano. Kiano tersenyum kecut. Dia melihat ke tempat naga hijau menghilang dan menghela napas. Sayangnya, dia berhasil kabur. Kalau kamu bisa membunuh naga hijau, itu akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Viander. Aku sengaja membiarkannya lari. Kata Agam perlahan. Dengan kekuatannya, tidak mungkin naga hijau yang terluka bisa melarikan diri sendiri. Hah? Kiano tampak bingung. Bukankah lebih baik membunuh naga hijau dan melemahkan kekuatan keluarga Viander? Aku baru saja menanam benih di tubuhnya. Ini merupakan kunci untuk menghadapi Arik. Agam menjelaskan. Ini, apakah Anda benar-benar ingin melawan Arik? Kiano terkejut. Apakah ada masalah? Agam melirik Kiano. Kiano terkejut dan segera menelan kembali kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Kepercayaan diri Agam hanya bisa menjelaskan satu hal. Dia bukan hanya seorang tabib kuno dan seniman bela diri kuno,
tetapi juga seorang master Feng Shui. Tidak aneh bila seseorang dengan kekuatan alam nirwana setengah langkah dan kekuatan alam langit setengah langkah juga memiliki kemampuan guru utama setengah langkah, kan? Tiano dikejutkan oleh pikirannya sendiri. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Benar saja, orang yang tinggal lama dengan orang tidak logis akan menjadi tidak logis juga. Dia secara tidak sadar berpikir hal ini normal. Naga hijau melarikan diri dengan tergesa-gesa dan bergegas kembali ke markas keluarga Viander. Di kaki gunung, dia tidak kuat lagi. Dia muntah darah dan pingsan di tanah. Tuan Naga Hijau! Orang keluarga Viander yang sedang lewat terkejut dan buru-buru menopang Naga Hijau berdiri. Anda bertahanlah, saya akan segera melapor ke kepala keluarga dan memintanya mengirimkan tabib kuno terbaik untuk merawat Anda. Tidak! Naga Hijau meraih pria itu dan berkata, jiwaku terluka. Hanya Pak Arik yang bisa menyelamatkanku. Cepat bawa aku kepadanya. Orang keluarga Viander itu tidak berani membangkang. Di bawah panduan Naga Hijau, mereka datang ke belakang gunung, melewati sebuah gua, dan sampai di sebuah lembah. Tuan Naga Hijau, sudah sampai. Orang keluarga Viander membangunkan Naga Hijau yang tidak sadarkan diri. Naga Hijau melirik sekeliling dan berkata kepada pria itu, kamu telah menunjukkan kesetiaanmu. Istirahatlah dalam damai. Apa? Tanpa menunggu pria itu bereaksi, Naga Hijau menghancurkan bagian atas kepalanya menjadi berkeping-keping dengan serangan tapak tangan. Tempat tinggal Arik adalah rahasia terpenting keluarga Viander. Selain sejumlah orang, tidak ada yang berhak tahu. Karena itu, orang lain yang tahu harus mati. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara misterius bergema di seluruh lembah. Naga Hijau menarik napas dalam-dalam dan nyaris tidak bisa menopang tubuhnya. Dia berlutut di tanah dan berkata, jiwaku terluka. Aku mohon Pak Arik menolongku. Lembah itu hening sejenak. Seorang lelaki tua mengenakan topi petani datang sambil membawa cangkul. Sepertinya ada jarak sejauh ribuan meter di antara mereka. Akan tetapi, dalam waktu kurang dari 2 atau 3 detik, lelaki tua itu datang ke depan Naga Hijau. Bagaimana kamu bisa terluka begitu parah? Pria tua itu mengerutkan kening dan bertanya. Pak Arik, aku diperintahkan kepala keluarga untuk membunuh pengkhianat. Siapa sangka ada seorang pemuda dengan kekuatan yang menakutkan di sisinya? Kekuatannya telah mencapai alam nirwana setengah langkah dan alam langit setengah langkah. Aku bukan tandingan, makanya... Seorang pemuda memiliki kekuatan alam nirwana setengah langkah dan alam langit setengah langkah? Arik agak terkejut. Kemudian, matanya menunjukkan kegembiraan. Dia telah terjebak dalam tahap guru utama setengah langkah selama beberapa dekade dan tidak dapat melampauinya. Bukan karena kekuatan kultivasinya tidak cukup, tetapi dia tidak memiliki pemancing. Jika Arik bisa mengalahkannya, dia pasti bisa resmi memasuki alam guru utama. Naga Hijau mengerang dan memuntahkan darah yang bercampur dengan organ dalamnya. Dia juga kehabisan tenaga dan pingsan. Melihat Naga Hijau tidak bisa bertahan lama lagi, Arik membawa Naga Hijau ke sebuah ladang. Formasi aneh terbentang. Aliran kekuatan roh merembes keluar dari tanah tanpa henti dan mengalir ke tubuh Naga Hijau. Ada ribuan mayat yang terkubur di bawah ini. Inti jiwa mereka cukup untuk memperbaiki jiwamu yang rusak, kata Arik perlahan. Meskipun Arik bukan tabib kuno, sebagai master Feng Shui, dia memiliki pencapaian besar dalam ilmu jiwa. Jelas dia memiliki cara untuk memperbaiki jiwa Naga Hijau yang rusak. Hah? Melihat kekuatan roh mengalir ke tubuh Naga Hijau bocor keluar lagi, Arik merasa agak aneh. Dia melangkah maju untuk memeriksa jiwa Naga Hijau. Ekspresinya berubah. Bab 483, membuat rencana. Bajingan! Kamu berani menipu aku! Jiwamu tidak rusak sama sekali, tetapi telah disegel oleh seseorang. Arik berkata dengan marah. Hah? Naga Hijau tampak bingung. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa jiwa aku ditekan, seolah-olah ingin meninggalkan tubuhku. Arik menenangkan amarahnya. Dia membentuk mantra segel dengan kedua tangan. Kemudian, dia memasukkan mantra segel itu ke tubuh Naga Hijau untuk melepas segel di jiwanya. Sudah, kata Arik perlahan. Pak Arik, kamu benar-benar sangat kuat. Aku merasa tidak hanya kekuatanku yang kembali, tetapi perasaan hampir mati tadi juga menghilang. Naga Hijau sangat gembira dan berkata penuh rasa terima kasih. Arik mengangguk perlahan, tetapi hatinya lumayan senang. Dilihat dari tingkat penyegelannya, kekuatan orang itu tidak besar. Meskipun sudah mencapai alam nirwana setengah langkah, mungkin masih belum stabil. Dengan begitu, tidak perlu khawatir terkena konsekuensi balik. Cocok untuk menjadi pemancing. Setelah kamu keluar, suruh Tio bawa orang itu ke sini. Ingat, aku ingin yang hidup.
Suara Arik bernada tak terbantahkan. Baik. Setelah naga hijau menyembuhkan kesehatannya, dia bangkit dan pergi. Namun, dia baru saja berjalan tidak jauh ketika tubuhnya tiba-tiba miring dan jatuh ke tanah. Ekspresi Arik sedikit berubah dan segera berdiri untuk memeriksanya. Mata naga hijau melotot dan wajahnya pucat pasi. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Pak, aku tiba-tiba merasa sangat kedinginan. Tolong aku, cepat tolong aku." Seiring setiap kata yang diucapkannya, gumpalan energi hitam menyembur keluar dari mulutnya. Itu merupakan pecahan jiwanya. Arik segera memeriksa lagi. Jiwa naga hijau sedang hancur. Selamatkan aku." Suara naga hijau menjadi makin kecil. Arik berdiri di depannya, acuh tak acuh. Bukannya dia tidak menolong, tetapi dia tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Tak lama kemudian, naga hijau tidak lagi bersuara. Meskipun tubuhnya itu, jiwa dan roh utamanya sudah benar-benar hancur dan menghilang. "Sepertinya aku meremehkannya. Tapi, aku telah tertahan di guru utama setengah langkah selama beberapa dekade. Dari segi kekuatan, orang di bawah tingkat setengah langkah bukan tandinganku. Orang itu ditakdirkan untuk menjadi pemancing obat aku." Arik tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Tangan-tangan hantu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ladang dan menyeret mayat naga hijau ke dalamnya. Tubuh orang alam bumi tingkat 9 juga merupakan pupuk yang baik. Namun, Arik tidak menyadari seiring mayat naga hijau diseret ke ladang, tanda jiwa tersembunyi di tubuh naga hijau bersinar redup dan menyatu dengan tanah. Kiano mengirim orang untuk membersihkan halaman. Lalu, dia membawa Agam ke sebuah ruangan kecil yang sepi. Sekelilingnya dijaga ketat untuk menghilangkan ancaman apapun. Kiano mengikuti kepala keluarga Viander yang lama bertarung selama beberapa dekade. Pemahamannya tentang keluarga Viander bahkan lebih banyak daripada anggota keluarga inti keluarga Viander. Agam memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan banyak informasi penting. Di masa lalu, keluarga Viander bekerja di bidang perindustrian. Pada awal tahun 2000, kepala keluarga Viander yang lama pindah ke industri internet terlepas dari tentangan anggota lain. Itu adalah pertaruhan dan dia menang. Pada titik ini, keluarga Viander sudah duduk di singgasana keluarga nomor 1 di Provinsi S dengan kukuh. Karena itu, jika ingin melawan keluarga Viander, harus dimulai dari industri internet. Karena itu juga, sebagian besar usaha milik Kiano terkait dengan internet. Hal ini untuk mengikuti langkah keluarga Viander. Kemudian, dia akan menggulingkan kuasa Theo suatu hari nanti dan membalaskan dendam kepala keluarga lama. Kebetulan, Citra ingin berinvestasi di industri internet. Jika Agam berhasil menghancurkan keluarga Viander, Citra bisa mengambil kesempatan untuk menggantikannya menjadi pemimpin industri internet Provinsi S. Agam minum teh dalam diam. Otaknya berputar dengan cepat, menimbang pro dan kontra di dalam hatinya. Dia menyiapkan rencana dengan sabar. Ketika Kiano melihat Agam bermeditasi, dia tidak tahan untuk menelan ludah. Hatinya dipenuhi kekaguman. Dia seperti melihat Agam berdiri di puncak gunung dan merencanakan segala sesuatu di dunia. Dia menyingkirkan yang rendahan dan menggunakan semua makhluk hidup di dunia sebagai bidak caturnya. Segala makhluk buas dan kuat menjadi cecunguk rendahan. Menakutkan. Itu sangat menakutkan. Orang seperti itu pasti akan mengendalikan hukum di masa depan. Bahkan dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas ketertiban dunia. Tidak lama kemudian, mata Agam berkilat dan dia langsung kembali fokus. Dia mendongak dan minum teh sampai habis. Dia tahu segalanya dengan jelas. Keluarga Viander sudah selesai. Pikiran ini entah kenapa muncul di benak Kiano. Walaupun Agam belum melakukan apa-apa, pikiran ini sangat kuat. Bahkan dia bisa membayangkan Agam menginjak-injak keluarga Viander dan menaklukkan seluruh provinsi S. Sebelumnya kamu berbicara dengan naga hijau tentang terobosan Theo. Aku lihat ekspresi kamu aneh. Mungkinkah Theo sudah menembus alam langit? Agam bertanya dengan tenang. Ya, lebih dari 10 tahun yang lalu, Theo sudah berada di alam langit setengah langkah. Saat itu, dia tidak berani terang-terang mempermalukan para tetua anggota lama. Sekarang dia berani menyuruh naga hijau membunuhku. Itu menunjukkan dia tidak lagi takut pada tetua anggota tua. Maka hanya ada satu kemungkinan. Dia sudah menembus alam langit. Kiano menelan ludah. Agam menganggukkan kepalanya, jari-jarinya mengetuk meja dengan ringan. Dia sudah mendapatkan akar roh surgawi dan batang biduk surgawi. Tinggal pemancing obat terakhir, air murni selatan. Selama dia mendapatkan air murni selatan, dia bisa mulai pemurnian pil mustika benar dan naik ke tahap ketiga. Tahap ketiga. Agam perlahan meremas tinjunya. Citra memiliki mantra pemurnian hati di tubuhnya. Hanya ketika dia mencapai tahap ketiga, dia bisa menyembuhkan Citra. Kedua, hari pertunangan makin dekat. Jika ingin melawan keluarga Budi Ono langsung, dia harus mencapai tahap ketiga. Selain itu, pembunuhan orang tuanya selalu menjadi beban di hatinya.
Terlepas dari apakah pembunuhnya adalah grup Sanjaya atau keluarga Haryanti, Agam harus mencapai tahap ketiga jika ingin balas dendam. 3 hal ini sudah mendesak. Semuanya tinggal menunggu Agam mencapai tahap ketiga. Karena itu, dia harus mendapatkan air murni selatan dalam waktu dekat untuk menyelesaikan peningkatannya. Agam meninggalkan gedung perkumpulan Tishi. Dia mencari restoran mie untuk makan siang, kemudian naik taksi ke Kuil Muara Atma. Kota Lingga memiliki wilayah Feng Shui Roh Raja Naga yang berada di Gunung Atma. Kuil Muara Atma terletak di Gunung Atma. Ketika Agam turun dari mobil dan menginjak tanah, dia merasakan aura khusus menyapunya dan mencoba menekan kekuatannya. Hanya kekuatan Roh Raja Naga saja sudah begitu menakutkan. Agam tidak menyerah pada tekanan itu. Sebaliknya, dia melepaskan kekuatan pahala untuk menolaknya. Namun, hal yang aneh terjadi. Saat kekuatan Roh Raja Naga bersentuhan dengan kekuatan pahala, aura permusuhannya menghilang. Sebaliknya, dia mengelilingi Agam dan mengirimkan sinyal baik. Agam bingung. Sambil menggelengkan kepalanya, dia membuang pikiran yang berantakan. Agam berjalan mendaki gunung ke pintu masuk Kuil Muara Atma. Agam menghabiskan 70.000 untuk membeli tiket dan memasuki Kuil Muara Atma. Tidak banyak orang di Kuil Muara Atma. Setelah berjalan selama 2-3 menit, barulah dia sesekali melihat rombongan wisata yang lewat. Berjalan di jalan batu, Agam berkeliaran tanpa tujuan. Bila di tempat lain, Agam dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki area yang luas. Namun, tempat ini ditutupi oleh aura Roh Raja Naga. Kekuatan spiritual yang biasanya bisa memeriksa hampir ribuan meter, sekarang hanya bisa sampai puluhan meter di sini. Kemampuannya sangat terbatas. Agam juga tidak terburu-buru. Agam berjalan-jalan di sekitar Kuil Muara Atma. Dia mengenali lingkungan di sana sambil berjalan di belakang grup wisata. Jika ingin menyebutkan siapa yang paling akrab dengan tempat ini, pasti adalah pemandu wisata. Setelah bolak-balik beberapa tempat wisata, Agam akhirnya sampai di aula utama.